Saya kan bukan ahli hukum, ini juga Ken nih, iseng juga. Karena ada ahli hukum yang nanti juga akan menjawab. Iya, makanya nanti apakah Solo dan Surakarta itu adalah berbeda secara hukum atau tidak. Ya. Tapi gini ya Ken, kan sebetulnya kenapa sih kemudian ini menjadi perhatian publik, mencuat. Kan harus kita akui ini ada masalah trust kepada Presiden Jokowi gitu kan. Trust inilah yang kemudian dicoba untuk dibuktikan oleh Jokowi dan dibuktikan oleh Roy Suryo misalnya. Jokowi mengatakan, enggak, kalau yang itu gua nggak bohong lah, bener nih. Saya beneran kuliah, saya beneran lulus. Tanya UGM, UGM juga bilang, itu dia sudah kuliah, dia lulus, itu ijazahnya bener. Tapi mungkin teman-teman yang berseberangan dengan Pak Jokowi ini, ini bener nggak nih? Ini bener nggak nih? Ini harus dibuktikan nih. Karena kan sebetulnya intinya adalah di trust ini. Trust ini muncul setelah Pak Presiden Jokowi sudah tidak menjabat, Bang Hensat. Oh iya, makanya itu dia. Saya bilang, dia udah nggak lagi menjabat. Tapi kan kata Roy Suryo bilang, Mas Roy nih, kan saya ngobrol sama Mas Roy. Iya, tapi dia kan masih jadi Dewan Pengawas Antara, dia antara kan swasta. Ini maksud saya begini loh. Cari-cari lagi. Enggak, sudah selesai. Ini menurut saya, ini masalahnya ada di politik, di ruang politik tentang trust. Orang boleh lah, saya nggak usah sebut lah, apa sih yang pernah disebutin Pak Jokowi ternyata nggak muncul, itu kan ada. Nah ini trustnya sekarang sedang coba dibuktikan. Kalau ijazah gimana nih? Ijazahnya gimana nih? Bener apa enggak? Pak Jokowi pede kelihatannya. UGM juga tadi saya bilang, kepala jadi kaki-kaki jadi kepala, dia bilang itu harus asli itu. Kalau enggak repot UGM-nya. Nah ini lagi-lagi masalah trust politik yang kemudian karena Pak Jokowi nyaman dengan ini. Ini kan dia bisa buktikan nih. Sekarang ada buku tahunannya tuh. Ya udah selesai kan. Kalau dia ya udah dia berjalan aja dengan asiknya. Nanti ujungnya pada saat itu dibuktikan asli dan dia bisa menekan, saya selama ini dizolimi. Saya sedih sekali, sedih sekali. Nah untuk menjawab trust issue itu, apa yang sebaiknya dilakukan Bang Hensat? Tadikah muncul dengan UGM di depan publik meskipun proses hukumnya berjalan? Atau sudah tetap saja di meja hijau selesainya? Sekarang urusannya udah di pengadilan kan. Ya udah dibuktikan, kita tungguin aja acara pengadilan itu. Selama proses pengadilan ini berjalan kan, Pak Jokowi ada terus di catwalk ini kan. Iya, Roy Suryo juga, itu ada di ini juga. Masalahnya siapa yang berhenti di kanan, siapa yang berhenti di kiri, itu kan urusan pengadilan ya. Cuma saya sih menilainya, apapun hasilnya, tidak mengubah apa-apa. Cuma, ya udah gitu. Oh oke, asli. Oh oke, nggak benar nih, berarti UGM mesti salah dong. Oke, nanti kalau gitu kita harus adil itu UGM. Kenapa bisa keluar ini, kenapa bisa keluar itu gitu kan. Kenapa jadi mungkin kepuasan dari pelapor saja yang didapatkan, tapi tidak akan mempunyai bobot apapun begitu setelah ini dibuktikan. Iya makanya kan tadi kan saya tanya, ini yang melawan Pak Jokowi atau berseberangan dengan Pak Jokowi mau lihat ijazahnya aja atau mau apa? Ini kan gini ya, kalau misalnya nanti ternyata terbukti palsu, yang repot itu UGM. Bawaslu sama KPU kita bisa marah-marah tuh. Lu gimana sih ngelihatnya? Nggak ada verifikasi. Tapi jadi kan panjang lagi dong perjalanannya. Tapi dia bisa bilang, lah saya udah verifikasi. Saya udah verifikasi ke UGM, udah beres. Jadi ini masalahnya, dua-duanya sedang menikmati catwalk nih, nanti ujungnya kita lihat aja. Tapi ini semua adalah peristiwa politik. Kalau peristiwa politik pasti ada maksud dan tujuan. Apa itu? Kepentingan ujungnya. Oke, baiklah. Prof. Sumarji, ini perjalanannya akan seperti apa nanti ke depannya, Prof? Ya, saya kira perjalanannya tidak bisa dibendung akan sampai ke pengadilan. Ya, karena misalnya laporan di Polda, tentunya kan peristiwa pidananya mungkin akan segera diputuskan kan, sehingga kemudian naik penyidikan dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan ke pengadilan. Nah itu proses hukumnya, dan di meja hijau pun perdata kan sudah berjalan kan ini. Tetapi itu yang menarik kata Mas Alex tadi itu soal mens rea, para pelapor atau kemudian para pegiat yang kemudian terus menyuarakan ijazah palsu ini dalam rangka apa? Dalam rangka memang meluruskan hidup berbangsa dan bernegara ini, atau dalam rangka tadi untuk meningkatkan reputasinya, atau sebetulnya dalam rangka untuk mengkritik kepada beliaunya ini supaya kemudian sebetulnya membuktikan janji-janjinya yang dulu itu. Dan ini hanya salah satu isu saja yang kemudian dipakai kaitannya dengan soal ijazah. Bahwa mungkin saja banyak hal-hal yang lain mungkin dianggap palsu kan itu. Ini yang kemudian menjadi refleksi kita semuanya mestinya. Oke, baik, menjadi refleksi kita semua. Tapi bagaimana Pak Jokowi memaknai peristiwa yang sedang berlangsung ini, Mas Alex, dan juga ke depan langkah seperti apa yang sudah diambil oleh Pak Jokowi atau akan diambil Pak Jokowi? Ya, jadi saya mau mengulangi, kalau orang bodoh itu tidak bisa dipidana. Orang yang nggak tahu itu tidak bisa dipidana. Tetapi orang yang berniat jahat
memang harus dipidana. Gitu loh. Oleh karena itulah ya. Anda kelihatannya kan nafsu banget. Bukan. Bukan. Jadi kan Untuk tidak melihat siapa-siapa kan bilang bodoh. Emosinya udah beda nih. tadi kan saya tadi soalnya. iya mens rea itu. Jadi kan tadi saya udah uraikan di depan. Sudah jelas-jelas oleh universitas mengatakan ya ini asli, orang ini memang alumni saya. Orang-orang ini kan mengaku doktor. Ya, saya bilang, bukan bodoh berarti. Ya, orang-orang pinter semua. Bisa baca undang-undang, bisa tahu undang-undang. Tapi tetap dipretelin. So niatnya apa? Kan niat jahat. Ya sudah dipidana saja, tunggu saja kepastian hukum. Gitu loh. Tunggu saja kepastian hukum sebelum ini berubah menjadi emosi lebih lagi. Saya nggak setuju kalau pembahasan ini masuk-masuk ke ranah jadi sudah cukup perbincangan yang malam ini karena sudah jangan sampai masuk ke ranah emosi ya. Kita tunggu bagaimana kepastian hukum. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Dengan saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya dan berbagai kasus persoalan-persoalan dinamika politik yang terjadi pada saat ini. Nah, menarik sekali disampaikan oleh Bung Hensat, ya, Henry Satrio, ya, bagaimana beliau menyampaikan ini ada trans, ya, ini politik atau apalah ini ya. Itu soal polemik tuduhan ijazah palsu kepada Pak Jokowi. Yang memang sebetulnya pihak UGM sudah klarifikasi bahwa Pak Jokowi lulusan UGM dan lulus 1985 dan kuliah di sana juga. Dan Pak Jokowi juga dan orang-orangnya mengatakan ada ijazah yang asli dipegang oleh Pak Jokowi. Tapi kalau punya asli kenapa tak ditunjukkan? Kan mungkin itulah yang sering muncul di benak pikiran kita. Tetapi memang tadi ada dalam buku tahunan ya UGM ada nama Pak Jokowi dan foto ya, fotonya ya foto yang tadi yang dalam ijazah yang tersebar di media ya. Tapi dari segi ilmu kepakaran, jangankan data diri ya, foto itu orang yang berbeda dan itu bukan Jokowi, teman-teman. Kata dokter Tifa, ya, secara kepakaran beliau, secara pengetahuan beliau, ya, dalam foto yang beredar ijazah yang disebut palsu itu, yang benar-benar di Google, di medsos, itu bukan fotonya Pak Jokowi. Oke lah, mungkin itu data dirinya, tetapi itu kalau foto itu orang yang berbeda, kata dokter Tifa kalau nggak salah tuh pernah ya. Dan kemudian beliau menyebutkan dari segi raha, bibir, telinga, daerah mata inilah ya. Saya lupa tuh apa lagi tuh. Banyak sekali disampaikan oleh beliau. Gingsul lagi ya atau apa. Macam-macam. Dan itu katanya seiringnya berjalannya waktu nggak bisa berubah. Mungkin wajah kulit aja yang berubah gitu ya. Kalau bentuk itu nggak bakal berubah. Sekalipun dioperasi kan nggak bisa, harus tulang-tulangnya juga yang dioperasi gitu ya. Tapi kita nggak tahu kebenarannya bagaimana karena ini masih berjalan terus teman-teman ya. Kita belum bisa pastikan palsu atau tidaknya. Kalau kita sebut palsu ya belum ada uji lab forensik ya. Dan kalau kita bilang asli kita nggak pernah lihat. Jadi satu-satunya membuktikan yaitu diuji secara ilmiah saja, diteliti secara kepakaran, uji digital forensik, ya. Kalau diuji secara hukum ya gimana bisa kita tahu asli atau enggak? Atau secara politik, atau hanya klarifikasi dan lain-lain. Kan kita itu yang menjadi pertanyaan. Ya kalau memang ada, tunjukkan saja, kenapa harus sulit sekali untuk menunjukkan itu. Kan itu yang sering sekali saya baca-baca. Nah, di sini kalau kita melihat ya, ijazah Jokowi saya yakin asli sesuai keterangan UGM, tapi diperoleh dengan cara bagaimana dan tahun berapa. Nah, ini ijazahnya memang asli, tapi diperoleh tahun berapa? 2000 berapa? 1000 berapa gitu ya.
Inilah yang harus dikejar, diungkap sampai UGM berani mengeluarkan ijazah karena riwayat akademik Jokowi meragukan serta diketahui publik, ya. Tunjukin foto Jokowi tahun 80-an dan tunjukin foto saudaranya tahun 80-an juga. Kalau aku jadi Jokowi yang notabene mantan presiden, aku bakalan kasih lihat ijazahnya tanpa membuat rakyat ribut. Itulah sosok seorang pemimpin, mengayomi rakyat bukan bikin keributan, kontroversi atau balas-balasan tuduhan-tuduhan. Kan itu yang menurut pandangan, menurut hemat saya, ya apa susahnya, apa sulitnya bagi seorang mantan presiden, bagi seorang Pak Jokowi menunjukkan ijazah kalau memang beliau punya aslinya, daripada bikin gaduh, daripada ini makin genting, ribut-ribut dan lain sebagainya. Apa susahnya? Kan itu yang menjadi tanda tanya kita juga. Tapi tidak menutup kemungkinan barangkali ada sesuatu hal yang tidak bisa diketahui oleh publik, tidak bisa diketahui oleh ini itu, kan kita nggak tahu juga, seperti itu ya. Nah kemudian kalau ijazah itu sah, tinggal tunjukkan dokumennya. Tapi kalau setiap kali ditanya yang muncul justru pernyataan politik, ya publik wajar curiga karena dari Republik akal sehat ya. Jadi kejujuran itu tidak perlu ditutup-tutupi. Ya, tetapi di Republik pencitraan transparansi justru dianggap ancaman. Nah, jadi sering sekali kita melihat bahwa ada sekali banyak komentar ya. Kalau Jokowi dibilang jujur, dia akan melawan. Dihina diam, dimaki dihina, diobok-obok diam, ya. Saya tetap diam. Tapi ketika disuruh jujur saya melawan. Jadi banyak sekali penyampaian-penyampaian yang saya baca seperti itu. Tetapi memang ini kita tidak bisa menyalahkan pihak manapun karena mungkin dari Roy Suryo CS gitu ya. Dan kemudian kalau mereka melihat bahwa ini oke lah ada klarifikasi dari pihak UGM, dari kampus, ada klarifikasi speak up dari ini itu dan lain-lain, tetapi ya berpikir bahwa ya kalau memang ada kenapa susah banget ditunjukin kan begitu. Jadi muncullah kecurigaan-kecurigaan, dugaan-dugaan semakin kuat bahwa ya jangan-jangan beneran palsu karena tak pernah dimunculkan ke permukaan. Coba deh kita bayangkan, yang digugat ijazah, tetapi ijazahnya tak muncul ke permukaan. Ya, bagaimana ceritanya bisa seperti itu? Jadi orang ya semakin curiga, oh jangan-jangan benar. Apalagi dengan beberapa waktu lalu ketika ipar Jokowi katanya ngantar ijazah itu ke Bareskrim atau kemana tuh ya. Tetapi yang dikatakan di aslinya, tetapi sampai di sana yang muncul fotokopi. Fotokopi bisa juga difotokopi dengan dari fotokopinya juga. Ya, kurang lebih seperti itulah yang saya lihat sekali yang beredar-beredar gitu ya. Mungkin itu saja lah. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh nanti silahkan sampaikan juga di komentar pada video ini. Agar nantinya kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.